Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui di berbagai media daring maupun media cetak, banyak sekali kasus-kasus investasi bodong. Apa sih investasi bodong? Gampangnya ya, investasi yang sebetulnya tidak ada investasi, itu hanya akal-akalan cara orang untuk mencuri uang orang lain. Ya, jangan sampai Anda sekalipun jatuh ke dalam investasi bodong, karena Anda akan mendapat kerugian saja, tidak ada keuntungan. Kita berinvestasi tentu saja ingin mendapatkan nilai kekayaan kita meningkat karena adanya return maupun keuntungan dari investasi. Namun demikian, berinvestasi tidak hanya ada keuntungan, tapi juga ada risiko yang harus ditanggung. Apa sih risikonya? Apa yang kita harapkan itu ternyata tidak, apa yang kita dapat secara aktual ternyata tidak sama dengan yang kita harapkan. Itu yang harus kita ingat ya. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menghindari dari investasi bodong tersebut? Apa saja sih ciri-ciri khas dari investasi bodong? Yang pertama, investasi bodong itu pasti memberikan mengiming-imingi tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada katakanlah misalnya suku bunga deposito di bank umum. Jadi katakan misalnya suku bunga deposito di bank umum itu 6% per tahun. Pajak atas bunga deposito adalah 20%. Maka tingkat keuntungan neto atau keuntungan bersih dari kita menempatkan uang di deposito itu adalah kalau setahun ya 6% kali 1 minus 20% atau 4,8%. Jadi kalau kita menempatkan dana 100 juta di sebuah deposito, 1 tahun yang akan datang apabila tidak terjadi apa-apa, uang kita akan menjadi 104 juta 800. 4,8 jutanya adalah pendapatan bunga. Oke. Nah, 4,8% itu kalau kita bagi dengan 12 bulan, maka 1 bulannya hanya 0,4%. Nah, investasi bodong itu mengiming-imingi mungkin 1 bulan 5% misalnya, atau 4%. 4% itu berarti 10 kali dari tingkat keuntungan kalau kita menempatkan dana di deposito di bank umum. Pertanyaan pertama yang Anda harus pikirkan, Anda harus utarakan kalau ada orang yang menawarkan investasi bodong adalah 4% itu bagaimana cara mendapatkannya? Nanti uang yang saya investasikan itu akan ditempatkan di mana? Itu harus jelas. Apa produk investasinya? Kalau teman Anda bilang misalnya dia punya usahanya usaha apa? Ya kan, usahanya usaha apa? Kalau dia bilang usahanya A, bidang industri A, Anda cari misalnya di internet, bidang industri itu sebetulnya memberikan keuntungan berapa sih? Bisa nggak 4% per bulan? Bisa nggak 5% per bulan? Itu yang pertama. Kedua, investasi bodong itu sebetulnya banyak berupa skema Ponzi. Apa sih skema Ponzi? Anda tempatkan uang Anda 100 juta ke teman Anda. Dia mengiming-imingi 4% per bulan atau 4 juta per bulan. Nah, oleh teman Anda itu 100 jutanya tidak diinvestasikan, tapi dia konsumsi, dia jalan-jalan lah, healing, whatever itu gitu ya. Bulan depan jatuh tempo 4 juta. 4 jutanya diambil dari uang Anda yang 100 juta itu, dibagi ke Anda. Nah, Anda senang nih, wah dapat 4 juta. Bulan depan 4 juta lagi. Nah, teman Anda itu akan mencari korban-korban yang lain, dapat uangnya digunakan untuk menutupi yang sebelum-sebelumnya. That's skema Ponzi. Ya. Nah, siapa yang biasanya yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan adalah yang masuk terakhir. Uangnya digunakan untuk membayarkan yang sebelumnya, awal-awalnya. Yang terakhir tidak akan dapat apa-apa. Skema Ponzi akan berhenti kalau tidak ada korban baru. Ya, tidak ada korban baru. Nah, jadi kalau berinvestasi, Anda harus hati-hati. Returnnya ini wajar nggak ya? Tadi saya bilang wajar, bandingin saja sama suku bunga deposito di bank umum. Kalau sudah memberikan misalnya 8 sampai 20 kali, mungkin Anda harus peringatan awal tuh, early warning. Betul nggak ya? Terus diinvest di mana? Kalau dia bilang diinvest peternakan katakanlah misalnya, Anda harus datang ke sana. Anda harus lihat juga peternakannya peternakan apa. Kalau peternakan ayam, berapa kandang yang dia miliki? Kira-kira berapa juga keuntungannya? Bisa nggak mencapai hal tersebut? Jadi harus hati-hati,
Jangan mudah terkena rayuan, returnnya besar, nanti untungnya besar, segala macam. Tapi hasil akhirnya nanti zonk. Anda malah nggak dapat apa-apa, uang Anda akan hilang. Oke? Jadi berhati-hatilah dalam berinvestasi, hindari investasi bodong atau seperti skema Ponzi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke ya.